Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Im Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, aneka aksi korporasi dari beragam emiten menjadi sajian yang cukup diminati oleh pembaca idxchannel.com hari ini. Hal ini terlihat dari pilihan berita populer yang banyak menyajikan detail informasi terkait upaya perseroan dalam memaksimalkan bisnis ke depan. Seperti PT Multitrend Indo Tbk atau BEBI yang baru saja mengumumkan rencana penambahan modal melalui skema penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH METD tahap 1 alias rights issue. Lalu kabar dari PT Intra Golf Link Resorts Tbk atau Golf yang bakal melakukan pengembangan kawasan properti miliknya di Bali. Kemudian juga kabar dari PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA yang baru saja mengumumkan rencananya untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan atau buyback sebagai bentuk respon perseroan atas kondisi pasar yang cukup berfluktuasi. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita 1, akuisisi MW BEBI gelar right issue pakai skema in-bank. Ya, sebagaimana telah kami bahas dalam pembukaan tadi, emiten bergoda saham BEBI ini berencana melakukan rights issue dengan bakal menerbitkan sebanyak-banyaknya 238.571.825 saham baru dengan harga penawaran di level Rp590 per saham. Dengan demikian, dana segar yang bisa didapat perseroan dari aksi korporasi ini bisa diperkirakan bakal sekitar Rp140,75 miliar. Berdasarkan prospektus yang telah dirilis oleh manajemen BEBI, Blooming Years PT Ltd atau PY selaku pemegang saham pengendali yang secara langsung menguasai 2.416.77.906 juta saham atau setara dengan 92,35% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan sebelum pelaksanaan rights issue bakal memperoleh 255.77.189 saham HMETD. Dalam hal ini, pihak PY telah memastikan bakal melaksanakan seluruh HMETD yang dimiliki melalui skema in-bank, yaitu penyetoran modal dalam bentuk selain uang tunai. Rencananya, dana hasil rights issue bakal digunakan BEBI untuk mengambil alih sebagian besar saham PT MW Global Indo atau EGI yang saat ini dimiliki oleh pihak PY. Selanjutnya kita beranjak ke berita 2. Siapa pemilik saham LPKR, developer Lippo Karawaci ini, proyek dan bisnisnya? Dalam berita ini, tim redaksi idxchannel.com mencoba mengulas terkait sosok pemilik saham PT Lippo Karawaci Tbk atau LPKR yang sahamnya pada perdagangan terakhir berhasil masuk dalam jajaran top gainers dan top value harian. Sebagai informasi, PT Lippo Karawaci Tbk merupakan emiten yang bergerak di bidang properti dan real estate yang merupakan bagian dari Lippo Group dengan cakupan bisnis meliputi real estate, layanan kesehatan, dan pusat perbelanjaan. Berdiri sejak tahun 1990, Lippo diketahui telah mulai mengembangkan Karawaci sebagai salah satu kota satelit modern pertama di Indonesia. Tak hanya itu, pada periode yang sama, perseroan juga mengembangkan jaringan rumah sakit swasta yang kini menjadi Siloam Hospital Group. Lalu mengambil alih Hotel Arya Duta dan juga masuk dalam bisnis pusat perbelanjaan. Berikutnya berita ketiga, DAS Bara Lestari atau DAZ, milik siapa? Simak profil emiten dan sosok pengendalinya. Seperti halnya berita sebelumnya, kali ini tim redaksi coba mengungkap detail profil dari emiten DAZ yang merupakan emiten bahan baku yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar, logam, biji logam, dan aktivitas perusahaan holding. Perseroan didirikan pada tahun 2009 sebagai perusahaan perdagangan komoditas dan lalu pada 2018 lalu mengakuisisi PT Indo Lautan Energi yang notabene merupakan perusahaan perdagangan BBM. Setahun setelahnya, perseroan memperluas portofolio bisnisnya dengan menjalankan bisnis jasa tugboat atau kapal tunda dan juga kapal tongkang, seiring dengan rampungnya proses akuisisi PT Asera Logistik. Kemudian pada tahun 2021, perseroan juga merambah bisnis tambang dengan mengakuisisi PT Bahas Selaras Alam yang bergerak di sektor pertambang batubara. Kita lanjut ke berita keempat, emiten anak Tommy Soeharto, Golf, lanjutkan pengembangan kawasan properti di Bali. Sebagaimana juga dijelaskan dalam pembuka, emiten Golf melalui anak usahanya yaitu PT New Keta Golf dan Ocean View baru saja resmi melanjutkan pengembangan kawasan properti terintegrasi di New KTA Golf. Dalam kesempatan ini, Golf meluncurkan unit-unit The Links Golf Villa dengan peletakan batu pertama serta topping off dilakukan langsung di lokasi yang berada dalam kawasan The Links Golf Villa. Rangkaian ini disebut menjadi tonggak penting perseroan dalam penguatan ekosistem hunian dan lifestyle berbasis golf di kawasan New Kuta Golf. Terakhir, berita kelima, kondisi pasar fluktuatif
Era Jaya lanjutkan buyback 150 miliar rupiah. Sebagaimana telah diketahui, pelaku pasar PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA berencana melakukan buyback saham yang bakal digelar selama 3 bulan, yaitu sejak 23 Januari hingga 23 April 2026 mendatang. Oleh pemegang saham, manajemen diberikan restu untuk melakukan buyback dengan jumlah saham yang dibeli tidak melebihi 20% dari modal disetor perseroan. Dengan ketentuan, jumlah saham yang beredar di publik tetap minimal 7,5% dari total modal disetor. Sobat investor, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faisal, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.